Menghayal Anda ini. Roh Kudus kitabnya orang. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah malaikat yang datang mengajarkan kebenaran. Malaikat itu manusia yang dikehendaki Allah untuk berkarya di dalam kerajaan surga. Untuk malaikat manusia. Gila. Malaikat itu manusia. Oh, iya. Ternyata masih anak-anak sekolah minggu semua. Bukan anak-anak, memang mereka ini yang ada dalam diri mereka ini roh penyesat. Roh Kudus manusia katanya. Aduh, parah. Parah, kalian itu belajar. Pakai otak. Coba belajar biol pakai akal kalian. Jangan pakai iman. Kami itu hanya percaya Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi kami tidak ada Roh Kudus lain selain. Coba buktikan Allah anaknya ajarkan apa? Allah anaknya banyak ayatnya itu. Di mana Allah anak ini Yesus kan maksud Anda? Betul ya. Nah, apa yang Allah anak ini ajarkan tentang dirinya? Aku adalah meong. Belajar pakai akal itu, beragama itu harus pakai akal. Gini, Sarinda, saya mohon dengan hormat, tolong pendetamu aja suruh datang kemari deh. Ya, jangan Anda belum ngerti Bible. Pendetamu aja suruh datang kemari. Anto Dopo juga boleh. Saya minta dengan hormat ya. Pendeta Anda suruh mewakili deh. Biar enak kita diskusinya gitu loh. Nyambung gitu. Memang ini Anda nggak ngerti sama sekali loh. Diskusi kita tidak nyambung. Ya karena Anda kurang menguasai Bible. Nyambung. Anda mengambil kitabnya orang, mengartikan kitabnya orang seenak perut. Asumsi ke dalam kitabnya kami. Kok asumsi? Orang data-data ditunjukkan loh. Asumsi. Kalian kan percaya Al-Quran, tapi kamu berasumsi terhadap Alkitab kami. Loh, kamu yang berasumsi terhadap kitabnya Yahudi. Siapa kami bilang? Yang menjelaskan duduk perkaranya. Apa? Kau kan percaya Al-Quran. Ya terus kenapa kamu menggunakan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi. Perjanjian lama itu kitabnya Kristen atau kitabnya Yahudi? Itu kitabnya Kristen juga, kan kami percaya. Di mana kau dapat? Di mana? Dari mana? Siapa yang nabi datang ke Kristen? Nabi mana? Nabi mana yang datang ke Kristen? Iya. Itu yang Allah Yahweh itu siapa punya Allah? Allahnya seluruh umat manusia, tapi dia mengutus Musa hanya untuk Bani Israel. Mengutus Yesus hanya untuk Bani Israel. Hayo. Kan sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa beritakan Injil ke seluruh dunia dan beritakan Injil yang mana? Injil yang mana yang perintahkan? Cari tahu dulu kalau omong, jangan orang masih bicara langsung. Injil yang mana yang Yesus minta diajarkan kepada seluruh makhluk? Itu tadi sebutkan Injil tadi. Iya, Injil yang mana? Hei, Injil yang mana? Injil itu Injil kami. Injil itu Injil. Juling. Kamu memaksakan asumsimu. Kamu yang berasumsi Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diajarkan. Jangan mimpi kau. Injil itu artinya apa Injil? Apa artinya Injil? Ya Injil itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus mati di pantai. Itu kabar baik. Hah? Semua kabar yang ada itu kan kabar baik. Yang mana kabar baiknya? Yang mana kabar baik? Yang mana? Yang mana kabar baik itu yang mana? Dan diangkat ke surga mana? Itu kabar baik. Mati terkutuk itu kabar baik. Ya itu menurut kau. Makanya saya tanya, kabar baiknya yang mana? Kabar baik mana yang Yesus ceritakan? Yang mana kabar baik itu? Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Itu kabar baiknya. Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Dengan cara apa? Itu caranya Tuhan. Dia disalibkan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya menyelamatkan? Aku datang menyelamatkan manusia dengan cara disalibkan. Mana dalilnya? Mana? Ini ajaran Farisi yang diajarkan ke Romawi. Yang kita minta Yesusnya memberitakan Injil. Injil yang mana diberitakan? Injil itu kan tentang Tuhan Yesus dari kelahirannya sampai tentang Injil tentang Injil Tuhan Yesus. Katanya berita gembira tadi. Iya, jadi ketika Yesus mengajar ke bait Allah itu menceritakan tentang kelahirannya gitu? Iya. Memang dia tidak sampaikan bahwa dia lahir untuk apa?
Yesus tiap hari Sabat memberitakan Injil Nanti kau Allah. kayak Agus Mana Injil Tangan Allahnya? Saya saja Mana satu Injil waktu. Allah itu? Yang dikabarkan oleh Yesus Yesus. itu memberitakan Tuhan Yesus Injil Allah. sudah menyampaikan, kalian menghina Roh Kudus, kalian lihat akan Apalagi Roh akibatnya Kudus nanti. ini, yang kau maksud itu mungkin sundal bolong. Mana ada Roh Kudus di Kristen? Wah, banyak cerita orang ini. Kau aja Yang mana? berasumsi, Oh, berarti menurut kakak ini yang ada Roh Kudus di memaksakan agama kakak saja asumsimu gitu. untuk membenarkan apa yang Al-Quran otakmu. itulah ajaran Roh Kudus, bukan kitab Kamu nggak ada Anda. Roh Kudus, Ruhul Kudus. Loh, Lalu Kristen yang ada di lalu kan yang Kristen ada orang di jahat tem gitu. Ruhul Kudus, yang Lalu kan Anda Ruhul Kudus itu yang kalian ada sebut di malaikat. tempat Bukan Anda Kristen, itu Gabriel, adalah Jibril. roh iblis, bukan Roh Buktinya Kudus. mana? Buktinya mana? Buktinya hanya iblis yang mengajarkan menyembah kepada sesama manusia. Ada Tuhan mengajarkan kalian menyembah manusia? Siapa sesama Ada. manusia itu? Siapa sesama Lah Yesus itu? manusia. Kamu Itu pikir kan Yesus itu manusia. ayam? Sejak kapan Yesus itu Menurut manusia? kau tuh. Lah sejak Kalau kami itu kapan Tuhan. Yesus manusia? Yesus ngaku 2 sendiri Yohanes loh. 1 nomor 7. Allah berfirman, "Aku akan menurunkan Roh Kudus atas Maria." Itu Yesus itu Roh Nah, Kudus. terus Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Halo, dengar dulu, hello. Halo, Maria melahirkan apa? Kucing. Yesus itu manusia, Bu. Bunda Maria menyusui manusia. Dasar. Yesus itu Jadi yang kucing. ada dalam diri kalian itu hanya roh setan yang mengajarkan menyembah kepada manusia. Amin. Ya Tuhan amin. memberkati. Ya amin. Tuhan mengampunimu. Oh, Bu, Tuhan. Bu Sarenda, Bunda Maria itu menyusui manusia apa menyusui Tuhan? Aneh aja kalian ini. Roh Kudus kalian bawa. Mana ada Roh Kudus di Ini Kristen firman Tuhan yang loh, ada? firman Tuhan yang berkata, Allah sendiri telah menurunkan Siapa Roh bilang? Kudus. Mana firman Tuhan apa? Itu karangan-karangan orang yang tidak jelas. Kau bilang Lukas kau ini baru siapa? lahir kemarin, Zuma. Lukas ini Kau siapa? bilang Saya tanya 17. kalian. Kau. Lukas ini siapa? Jawab dulu. Lukas ini siapa? Kau seumuran dengan Lukas kah? Lukas Seumuran ini Matius, siapa? Lukas ini siapa? Kau Lukas nggak ini mendatang siapa? kau. Penginjil. Lukas ini penginjil. Ya, Siapa kau yang sebagai suruh dia apa? menginjil? Kau sebagai apa, Zuma? Kau penyesat kau. Siapa yang suruh Lukas menginjil? Siapa? Iya kau siapa yang suruh kau untuk bahas-bahas Alkitab, ha? Ya supaya kau tidak Iya, nyamar-nyamar. Kau ngajarin Kau orang nanti dengan akan mampus tipu-tipu kau. gaya kau. Suatu waktu kau Kalau Dalam kitab, Yohanes 3, dengarkan. dalam Yohanes 3 Kalau berkata, kitabmu itu dalam tidak Yohanes kau 3 gunakan berkata menipu, itu nggak masalah. kau tuh penyesat. Dalam Ini Yohanes kita mau dalam pakai Yohanes nipu. Mencomot. Ada Roh Dengar, Kudus, ada Alkitab, ada Roh, Dalam Yohanes 3, ada 16 berkata Kudus. begini. Mana ada kau dapat Karena ilmu begitu kayak besar- gitu dari mana kau? Hei, Kitab kau itu bahasa kasih Yunani, Allah akan dunia kitabnya ini. orang pagan. Ngapain Ini. kau pakai bahasa-bahasa Ini, Islam? ketika kita mau menjawab begini nih, mereka punya itu. Ya sudah, Suatu waktu kau akan ngomonglah. merasa kau akan seperti Agustan. Kenapa? Lalu Kenapa? kenapa ada firman di Yohanes 3 dan Mana 16 ada begini? penulis Karena Biblemu begitu itu? besar Agustan kasih masih Allah akan bagus dunia ini, matinya. sehingga ia telah Agustan masih mengaruniakan bagus anak yang matinya. tunggal, supaya Penulis setiap orang kitabmu percaya itu pada loh Dia. yang kau pikirkan matinya seperti itu. Kenapa matinya kayak begitu? Kenapa? Karena dia menghujat Allah, menghina Allah. Tuhan punya anak. Tuhan jadi manusia. Tengoklah matinya penulis kita kau itu. Ada yang baik matinya? Hah? Ada yang mati dengan karaoke gitu? Nggak ada kan? Semuanya Oke. matinya dengan tersiksa Jadi- penganiayaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia menggenapi Ulangan 18 nomor 19 sampai 20. Nabi palsu, pengajar palsu, mati dengan cara mengenaskan. Itulah pengarang kitab kau. Ada pengarang kitabmu yang mati baik-baik? Ada? Ada yang mati, haleluya, mati langsung. Nggak ada. Semua matinya mengenaskan. Paham kau? Kenapa? Karena dia menghujat Allah. Allah punya anak katanya. Kalau Theos punya anak boleh, nggak apa-apa. Salaman kita. Allah punya anak, Allah. Apa itu? Kalau dikatakan Theos punya anak, dewa punya anak, Itu firman atau Tuhan. firman Bukan Tuhan kami dari yang nenek bicara, Ukiper. melainkan itu firman Sejak Tuhan. kapan Lukas jadi Tuhan? Kau katakan perkataannya firman Tuhan. Hei, itu nama penginjil, woi, nama penginjil. Nama penginjil apa katanya Rambu. tadi Bilang, firman tidak Tuhan? mungkin Rambu. kan kita buka Mereka- Alkitab. mereka ini Tidak mungkin kan penyesat, kita Rambu. bilang buka Alkitab nomor ini, Penyesat nomor itu. gimana? Kalau bukan dari atas Penyesat. dari nama Coba itu. kau tunjukkan dalilnya di mana Yesus berbicara tentang Lukas. Mana? Tunjukkan ke saya. Nah, yang omong Lukas tadi siapa? Yang omong Lukas
Saya Siapa? minta dalil. Yesus mengaku dia adalah penyampai firman. Yesus adalah penerima firman. Yesus adalah penyampai firman. Bukan Lukas. Nah, sekarang ketika diberitakan Injil Yesus, mana Injil yang keluar dari mulut Yesus? Mana? Mana? Oh, jadi maksudnya abang ini dari gak usah percaya aja lah yang kitab-kitab Korintus, yang kitab yang surat Paulus. Itu bukan yang firman Lukas, Tuhan. itu gak usah percaya Silakan aja. Ikuti aja Anda kata dia percayai ini bahwa jangan itu tersesat, adalah itu karya punya tulis tersesat, yang jangan berbentuk tersesat. clipping yang ditulis untuk Roma. Silakan Anda percaya. Tapi jangan kemudian Anda pahamkan ke kami bahwa itu firman Tuhan. Itu nonsen. Nonsen. Oh, Yesus ada, tapi yang menjadi firman Di Tuhan Roma ada. itu adalah apa yang keluar dari mulut Yesus. Itu firman Tuhan. Yang keluar dari mulut Lukas itu karangan manusia Lukas. Yesus datang menerima Lukas firman ini siapa? dari Tuhan. Lukas itu asistennya Paulus, sang Farisi, serigala berbulu domba. Mana coba-coba? Di mana Yesus mengajarkan tentang Lukas, tentang Markus, tentang Paulus? Di mana itu? kok jadi Sementara yang Lukas, Markus, Matius, Yohanes apa sih? ya kan, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Siapa dia? Lukas, Paulus, Yesus kan? Lalu kenapa Allah Maka berfirman di Yohanes 3? Kenapa Allah berfirman di Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya, Supaya setiap orang yang percaya supaya dia kepadanya percaya. tidak binasa, melainkan beroleh Oke, hidup yang kekal. oke. Sekarang siapa yang mau dipercaya di situ menurut Tuhan? Yohanes 3:16. Lukas, Anaknya Paulus, yang tunggal atau lah, anaknya Yesus? yang tunggal. Siapa? Yesus. Anaknya yang tunggal. Yesus kan? Anaknya yang tunggal. Yesus. Yesus kan? Yesus kan? Oke. Iya, Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus, bukan Lukas, oke? Tetapi Yesus. Nah, sekarang mana pernyataan, mana ajaran Yesus? Itu bang, itu nama kitab yang di Lukas, Markus, Sekarang yang harus yang harus dipercaya. Itu bukan salah. Sekarang yang harus dipercaya Yesus atau yang harus dipercaya Lukas atau Yesus? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bukan barang siapa yang percaya kepada Lukas. Itu firman Betul? Tuhan. Dia bilang begini kan, firman Tuhan di Yohanes kan, dia Firman Tuhan lagi. Sejak kapan Tuhan berfirman ke Lukas? Sejak kapan? Lah, yang bilang Lukas siapa? Saya bahas Yohanes, kamu bahasnya di Lukas. Nah, sekarang kalau Yesusnya itu adalah yang harus dipercaya, tunjukkan apanya Yesus yang mau dipercaya. Apanya? Tubuhnya manusia. Apanya yang harus dipercaya di sini? Tentu adalah perkataannya kan, yang harus dipercaya Yesus itu, ya kan? Benar nggak? Karena Allah sendiri berfirman bahwa ia akan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Oke, iya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan memperoleh hidup yang kekal. Betul? Iya, betul. Betul? Itu perintah. Apanya yang harus dipercayai? Apanya yang harus dipercaya Yesus itu? Lewat setiap firman-firman yang disampaikan Yesus. Begitu. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus. Pintar kali ini. Coba sekarang firman mana yang disampaikan oleh Yesus yang mengantar saudari menuhankan Yesus? Tunjukkan Oh, saya. ada. Di Yohanes 13:13. Dia berbunyi demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Apa? Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gitu saudara ya. Paham ya? Oke. Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Karena ini firman Tuhan yang berbunyi demikian. Kurios. Loh, Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dia menggunakan bahasa Aram. Bilangnya sudah kuasa. Kok jadi bingung? Maran. Loh, Yesus menggunakan bahasa Aram. Dan katamu itu bahasa Indonesia, Mas. Yesus menggunakan bahasa apa ketika dia membacakan firman kepada Bani Israel? Bahasa apa yang digunakan?
Saram. Kenapa harus bahas apa? Karena ini dia punya jelas-jelas kan ada manusia yang katanya harus percaya. Yang harus dipercaya. Dengarkan saya, Mas, dengarkan. Yang harus dipercaya di dalam Yohanes 3 nomor 16, lai atau Yesus? Yang harus dipercaya lai atau Yesus? Yohanes 3 nomor 16, barang siapa percaya kepada dia, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya binasa. Sekarang yang mau dipercaya menurut Yohanes 3, yang mau dipercaya menurut kerjasama ini yang dinamakan diskusi. Yang mana yang harus dipercaya menurut Yohanes 3:16, Yesus atau lai? Mana yang harus dipercaya menurut Yohanes 3? Di situ jelas-jelas dia katakan lai atau 16. Nah, siapa yang harus dipercaya di situ? Yesus atau lai? Yesus lah, karena Allah sudah berkehendak. Nah, Yesus. Berarti kalau Yesus yang harus dipercaya, berarti kita harus menuju kepada perkataan Yesus. Yesus berkata menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Aramaik. Kok kenapa sudah jadi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa ini? Orang jelaskan katanya tadi harus percaya Yesus. Yesus pada saat itu berbicara. Kami percaya sesuai firman-Nya, bukan kami percaya itu di luar dari Bible. Oke, kami percaya itu sesuai firman. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Coba sekali-kali kalau bicara dengan Bang Suma itu pakai matanya untuk mendengar. Astagfirullahalazim. Anda sendiri mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus pada saat itu berbicara bahasa Aram. Apa yang diucapkan Yesus dalam bahasa Aram pada saat itu? Apa? Maran. Apa maran itu? Bahasa atau ini? La haula wala quwata illa billah. Tuan. La haula wala quwata illa billah. Nah, firman yang keluar dari mulut Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Aram? Yang saya jelaskan sudah lain. Saya tanya di sini, jawabnya di Korea. Firman yang keluar dari mulut Yesus itu, Mbak, bahasa Indonesia atau bahasa ini yang dinamakan diskusi. Dasar bahlul. Kamu harus percaya kepada Yesus. Yesus pada saat itu menggunakan bahasa Jepang. Kucluk. Dasar. Oh. Akhirnya kan kamu ajarin begitu. Untung tadi pagi saya minum balok manis ya. Kan kurang ajar. Mestinya. Kenapa sih kalian bodohnya minta ampun? Hah? Dibilang manusia tapi masih mending ayam ditemani diskusi. Aneh aja. Percaya kepada anaknya. Firman yang keluar dari mulutnya jelas-jelas keluar dari mulutnya menggunakan bahasa Aram. Di situ jelas dia menggunakan kata maran. Maran artinya Tuhan. Kalau Tuhan Allaha dalam bahasa Aram. Allaha dalam bahasa Aram artinya Tuhan dalam bahasa Indonesia. Yesus menggunakan kata maran, berarti dalam bahasa Indonesianya Tuhan. Antara Tuhan dan Tuhan itu beda. Tuhan Jokowi beda. Tuhan Handi beda. Allaha dan maran itu beda. Theos dan kurios itu beda. Bahlul. Nah, inilah udah disuruh kupingnya enggak berfungsi, kusuruh matanya juga mendengarkan, enggak berfungsi juga. Gimana itu? Agak sulit memang kalau udah terdoktrin jauh. Gini, kalau saya melihat Yohanes 3 ayat 16 ini, saya tidak percaya kalau itu ucapan Tuhan dari surga. Sebab Yesus pernah ngomong begini, Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lah ini kok tiba-tiba ada suara dari langit. Jangan-jangan suara
Karena hanya setan yang punya kepentingan mengatakan Yesus itu anak Allah. Ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah silakan naik bertanya, kalau bertanya aja deh. Aduh, para ini sahabat-sahabat ini ya. Ya, Anda lihatlah ya, Anda lihat. Padahal ini kita lakukan di tempat saya ini udah hampir jam 1 loh. Belum ada tidur dari kemarin. Ini dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan. Semata-mata untuk memberi petunjuk. Beri peringatan, memberi kabar gembira. Gini loh. Sampai segitunya, ya ampun. Kitabnya orang, Yehezkiel diambilnya. Tujukan kepada Yesus, pada nggak nyambung pada Yesus. Immanuel, Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel. Belum lagi tadi Yohanes 13:13, Yesus menyebut dirinya Tuhan. Toples. Nenek muskater. Ada aja.